Bulan puasa selalu datang dengan cara yang unik, tidak berisik, tapi terasa. Tidak memaksa, tapi mengingatkan. Tiba-tiba suasana terasa berbeda. Waktu seolah melambat, dan kita mulai sadar bahwa ada banyak hal dalam hidup yang selama ini terlalu cepat kita jalani. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe channel saya ya. Klik tombol like kalau videonya bermanfaat. Dan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Subscribe itu gratis, tapi dukungannya luar biasa buat saya. Terima kasih. Puasa sering kita pahami sebagai menahan lapar dan haus. Padahal, yang paling diuji bukan tubuh, melainkan hati dan pikiran. Karena menahan lapar itu ada waktunya, tapi menahan emosi, menahan ego, dan menahan keinginan berlebihan, itu yang jauh lebih sulit. Bulan puasa datang saat banyak dari kita sedang lelah. Lelah mengejar, lelah membuktikan, lelah terlihat kuat, dan tanpa sadar, kita membawa semua kelelahan itu masuk ke dalam hidup sehari-hari. Puasa seperti mengetuk pelan dan berkata, sudah cukup, berhenti sebentar. Bukan untuk menyerah, tapi untuk mengatur ulang, menata ulang hati. Bukan berarti kita selama ini salah, bukan berarti hidup kita berantakan. Menata ulang hati, artinya kita cukup jujur untuk mengakui bahwa ada hal-hal yang perlu dirapikan kembali. Ada niat yang mulai bergeser, ada tujuan yang tidak lagi terasa utuh. Ada amarah yang terlalu lama disimpan, dan ada kelelahan yang belum sempat diberi nama. Di bulan puasa, kita belajar bahwa tidak semua hal harus dituruti. Tidak semua keinginan perlu dipenuhi sekarang. Tidak semua emosi harus diluapkan. Dan dari menahan itu, kita belajar mengenal diri sendiri dengan lebih jujur. Puasa mengajarkan kita tentang cukup. Cukup makan secukupnya. Cukup bicara seperlunya. Cukup bereaksi seperlunya. Karena seringkali yang membuat hidup terasa berat bukan karena kita kekurangan, tapi karena kita kebanyakan. Kebanyakan keinginan, kebanyakan pembandingan, kebanyakan tuntutan pada diri sendiri. Bulan puasa juga tentang keheningan, tentang jeda di tengah dunia yang terus bergerak cepat. Puasa mengajak kita untuk berhenti sebentar dan mendengarkan isi hati sendiri. Bukan suara orang lain, bukan standar sosial, tapi suara paling jujur yang sering kita abaikan. Ada orang yang di bulan puasa menjadi lebih tenang. Ada juga yang justru lebih mudah marah. Dan itu tidak salah. Karena puasa bukan membuat kita berubah, tapi memperlihatkan apa yang selama ini tersembunyi. Emosi yang biasanya tertutup kesibukan muncul ke permukaan. Hati yang lelah akhirnya bicara. Dan disitulah proses menata ulang dimulai. Menata ulang hati bukan soal menjadi sempurna, tapi soal menyadari apa yang perlu dikurangi dan apa yang perlu dijaga. Mungkin kita perlu mengurangi terlalu keras pada diri sendiri. Mungkin kita perlu mengurangi membandingkan hidup kita dengan orang lain, atau mengurangi keinginan untuk selalu terlihat benar. Dan di saat yang sama, kita belajar menambah kesabaran, keikhlasan, dan penerimaan. Puasa juga mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu tentang menang. Kadang hidup tentang bertahan, kadang tentang belajar pelan-pelan, dan kadang tentang mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, dan itu tidak apa-apa. Di bulan ini, kita diingatkan bahwa kita bukan hanya tubuh yang butuh makan, tapi hati yang butuh dirawat, butuh dimaafkan, butuh dimengerti. Dan kadang butuh diberi waktu. Memaafkan di bulan puasa bukan berarti melupakan, tapi melepaskan beban yang terlalu lama kita pikul. Karena dendam tidak pernah menghukum orang lain. Ia hanya melelahkan diri sendiri. Dan puasa mengajarkan kita bahwa hati yang ringan lebih berharga daripada hati yang penuh pembenaran. Bulan puasa juga tentang niat yang seringkali di awal terasa tulus, namun pelan-pelan tergeser oleh rutinitas
dan tuntutan. Puasa mengajak kita bertanya ulang, kenapa aku melakukan ini? Untuk siapa aku berjalan sejauh ini? Apa yang sebenarnya sedang aku cari? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu punya jawaban cepat. Tapi keberanian untuk bertanya sudah merupakan langkah besar. Tidak semua orang menjalani puasa dengan perasaan damai. Ada yang justru merasa kosong. Ada yang merasa sendirian. Ada yang merasa semakin lelah. Dan itu manusiawi. Puasa bukan lomba. Siapa yang paling kuat atau paling suci? Puasa adalah perjalanan personal. Tentang bagaimana setiap orang bertemu dirinya sendiri. Dengan cara yang berbeda. Menata ulang hati. Kadang berarti menerima bahwa kita tidak sekuat yang kita kira. Dan menerima bukan berarti kalah. Menerima adalah bentuk kedewasaan. Karena dari penerimaan kita bisa mulai membangun dengan lebih jujur di bulan puasa. Kita juga belajar bahwa tidak semua hal harus cepat. Doa tidak selalu langsung dijawab. Perubahan tidak selalu instan. Dan ketenangan tidak selalu datang sekaligus. Tapi setiap niat baik yang dijaga pelan-pelan tidak pernah sia-sia. Puasa mengajarkan kita untuk hadir saat makan sederhana, hadir saat ibadah, hadir saat lelah, hadir saat senang maupun sedih. Karena hidup tidak selalu meminta kita untuk berlari lebih kencang. Kadang ia hanya meminta kita benar-benar ada. Kalau hari ini kamu memasuki bulan puasa dengan hati yang belum rapi, itu tidak masalah. Justru disitulah puasa bekerja, pelan-pelan. Tanpa paksaan, tanpa tuntutan kesempurnaan. Semoga puasa kali ini bukan hanya tentang menahan, tapi juga tentang memahami. Bukan hanya tentang ritual, tapi tentang perubahan kecil yang bertahan lama. Dan semoga saat bulan ini berakhir, kita tidak menjadi orang yang sempurna, tapi menjadi pribadi yang lebih jujur pada diri sendiri. Bulan puasa adalah waktu untuk menata ulang hati. Dan hati yang ditata dengan jujur akan selalu menemukan jalannya sendiri. Kalau video ini menemani kamu menenangkan hati, jangan lupa tekan like supaya konten seperti ini bisa terus dibuat. Subscribe channel ini kalau kamu ingin ruang yang lebih pelan untuk merenung, belajar, dan menata ulang diri. Terutama di bulan puasa ini. Dan kalau ada hal yang sedang kamu rasakan atau ingin kamu bagikan, tulis di kolom komentar ceritamu, bisa jadi penguat bagi orang lain yang sedang berjalan di jalan yang sama. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga puasa kita dipenuhi ketenangan,